Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Pujiyono, kelas A24, semester 4, Prodi PJJ/PAI, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang perencanaan proses, sumber bahan, dan media pembelajaran. Perencanaan proses, sumber bahan, dan media pembelajaran merupakan bagian penting dalam merancang dan melaksanakan sebuah program pembelajaran. Dalam perencanaan proses, penting untuk mempertimbangkan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan konteks pembelajaran. Pilihlah sumber bahan dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mendorong keterlibatan aktif, dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga aspek ini. Yang pertama adalah perencanaan proses, di mana perencanaan proses itu mengacu kepada langkah-langkah atau strategi yang akan diambil untuk mencapai daripada tujuan pembelajaran itu sendiri. Di antaranya yaitu pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan apa yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti program pembelajaran. Kedua, analisis peserta didik. Kenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik seperti latar belakang, tingkat pengetahuan, dan gaya belajar mereka. Ketiga, desain kurikulum. Susun rencana pembelajaran yang mencakup urutan materi, aktivitas, dan penilaian yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan peserta didik. Keempat, pemilihan metode pembelajaran. Tentukan metode dan strategi pembelajaran yang efektif seperti metode ceramah, diskusi, studi kasus, atau simulasi. Kelima, penjadwalan. Atur waktu dan durasi setiap sesi pembelajaran, serta jadwal tugas dan penilaian. Aspek yang kedua yaitu sumber bahan, di mana sumber bahan merujuk pada materi dan sumber daya yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Di antaranya, pertama, buku teks. Pilih buku teks yang sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta didik dan mencakup materi yang relevan. Kedua, materi ajar tambahan. Siapkan bahan-bahan pembelajaran tambahan seperti artikel, jurnal, slide presentasi, atau video pembelajaran. Ketiga, sumber daya online. Manfaatkan sumber daya online seperti situs web, repositori, video, atau platform e-learning untuk mendukung pembelajaran. Keempat, alat bantu visual. Gunakan media visual seperti bagan, grafik, diagram, atau gambar untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang kompleks. Yang kelima, alat praktikum. Siapkan alat atau perangkat yang diperlukan untuk sesi praktikum atau eksperimen jika diperlukan.
Aspek yang ketiga yaitu media pembelajaran, di mana media pembelajaran mencakup alat dan teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Di antaranya yang pertama proyektor dan layar. Gunakan proyektor dan layar untuk mempresentasikan slide, video, atau materi visual kepada peserta didik. Kedua, papan tulis dan spidol. Manfaatkan papan tulis untuk menjelaskan konsep, menulis rumus, atau memvisualisasikan ide-ide. Ketiga, teknologi digital. Gunakan komputer, tablet, atau perangkat seluler untuk akses sumber daya pembelajaran online, aplikasi pembelajaran, atau simulasi interaktif. Keempat, audio visual. Gunakan rekaman audio atau video untuk menyajikan materi atau contoh kasus, atau memanfaatkan podcast atau webinar untuk diskusi atau wawasan tambahan. Kelima, media interaktif. Manfaatkan perangkat lunak, pembelajaran interaktif, atau permainan edukasi untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi peserta didik. Keenam, papan tulis interaktif. Gunakan papan tulis interaktif yang memungkinkan Anda menulis, menggambar, dan menyajikan konten multimedia secara langsung. Anda dapat menyajikan materi secara interaktif dan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, simulasi komputer. Gunakan perangkat lunak simulasi komputer untuk menggambarkan situasi dunia nyata atau proses yang kompleks. Peserta didik dapat berinteraksi dengan simulasi tersebut dan mengamati hasil dari keputusan atau tindakan yang diambil. 8. E-book. Sediakan buku elektronik yang dapat diakses oleh peserta didik melalui perangkat digital mereka. E-book dapat berisi materi pembelajaran, latihan, dan tautan ke sumber daya tambahan. 9. Sumber daya online. Manfaatkan situs web, platform e-learning, atau forum diskusi online untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, kolaborasi, dan pertukaran informasi antara peserta didik dan instruktur. 10. Audio dan podcast. Gunakan rekaman audio atau podcast untuk menyajikan materi, wawancara dengan ahli, atau diskusi kelompok. Peserta didik dapat mendengarkan dan memproses informasi dengan lebih fleksibel. 11. Gamifikasi. Terapkan elemen-elemen permainan seperti tantangan, poin, dan hadiah dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. 12. Video pembelajaran. Gunakan video pembelajaran untuk menjelaskan konsep, menunjukkan langkah-langkah praktis, atau memperlihatkan contoh kasus. Video dapat memberikan visualisasi yang lebih jelas dan menarik bagi peserta didik. 13. Materi cetak. Sediakan handout, lembar kerja, atau materi cetak lainnya yang mendukung pembelajaran. Peserta didik dapat menggunakan materi cetak ini sebagai referensi atau melakukan aktivitas tertentu. 14. Media sosial. Manfaatkan platform media sosial
untuk memfasilitasi diskusi, berbagai sumber daya, atau memberikan tugas atau tantangan. Peserta didik dapat berinteraksi secara online dan belajar dari pengalaman dan perspektif satu sama lain. Demikian 3 aspek yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang perencanaan proses, sumber bahan, dan media pembelajaran. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.